Nah ini secara garis besar aja ya, saya bukan ahli liturgi, tetapi yang sejauh yang saya baca dan saya tahu, salah satunya dari buku ini, Musik Gereja Zaman Sekarang, ya, tulisannya Romo Marto Sujito dan Romo Prier, ya. Sebenarnya di sini ada definisi yang bagus ya mengenai musik liturgi, ya. Apa itu musik liturgi? Cakupannya apa aja? Dikatakan di sini musik liturgi atau musika sakra mencakup nyanyian Gregorian, berbagai jenis musik gereja, baik yang lama maupun yang baru, musik gereja untuk orgel, dan untuk alat musik lain yang diizinkan, nyanyian gereja, atau nyanyian liturgi umat dan nyanyian rohani umat. Selamat datang di podcast Teman Seperjalanan, podcastnya para frater dan para romo Projo Jakarta. Yeay. Kembali lagi ke podcastnya bersama dengan siapa? Saya Bernard. Saya Billy, dan siapa ini? Saya Romo Pius Nofrin. Waduh, udah gak heran ya muka-mukanya, Iya. muka-muka dari Romo Nofrin. Garing kasih. Iya. Apa sih Bil? Ada yang belum kenal kali juga. Ini membangkitkan suasana. Oh, Bang. gitu. Aduh. Oke. Iya. Kita mau ngapain datang di tempat ini? Bincang-bincang di meja ini mau ngapain sih sebenarnya? Ngapain ya? Ini nih kami tadi sambil mempersiapkan acara ini itu buka YouTube. Iya benar. Terus ngetik nama Romo Pius Nofrin. PIUSNOVRIN, nggak pakai spasi. Ternyata ada satu channel, terus fotonya foto Romo Nofrin. Pas dibuka itu ada lagu Ardas, ada lagu Romo Pasagili Roma, jadi dirijen, organis, dan lain sebagainya nih. Kayaknya di dalam ini baru bunyi musik semua tapi ya. Iya, musik semua nih. Mau ini beneran channelnya Romo kan? Atau channel orang lain ini Iya mau. nih. Jangan-jangan Fake ada account. pengagumnya Romo. Aduh. Enggak itu benar ya. Benar ya, Itu channel saya ya, Pius Nofrin. Ya, jadi di subscribe. Iya, di subscribe ya, jangan lupa subscribe. Itu sih ya tujuan podcast ini. Iya, tujuannya itu ya. Tujuan untuk Buat nambah subscriber. Iklan YouTube. Iya. Iya gitu ya. Ini macam-macam nih mau isinya mau. Iya, emang itu iseng-iseng aja sih. Beberapa video saya kumpulin kan. Terus nih biar nanti gampang kalau mau lihat lagi, udah taruh YouTube aja gitu idenya. Jadi kenang-kenangan selama di Roma gitu kan. Udah masukin YouTube biar nanti kalau gadgetnya ganti atau apa ganti tetap bisa ya dilihat sama siapapun, kapanpun gitu. tadi bicara berkaitan sama Roma tadi denger kan? Apa? Tadi kalau Romo Nofrin tadi kenang-kenangannya di Roma. Nah, di Roma itu ngapain sih sebenarnya mau? Sebentar itu ditunggu aja buat belakangan. Oh, gitu. Tapi sekarang ini nih yang paling atas dulu nih. Ini habis lagu Farewell, ya itu nggak usah dibahas lah mau ya. Lagu Farewell nggak usah dibahas. Ini ada Mars Ardas KAJ sama theme song KAJ. Ardas 2022-2025. 26. 26. Oh iya mata saya siur. 2026. Aduh iya. Gimana tuh mau ceritanya kok bisa sampai jadi tuh Mars Ardas Romo yang buat. Terus ini ada theme songnya juga Romo yang buat. Betul. Iya gitu Frater Bernard. Jadi sebenarnya yang jadi duluan yang lagu yang theme songnya ya. Yang lebih ngepop istilahnya ya, yang mengasihi, peduli dan bersaksi. Itu awalnya diminta sama Romo Yus. Ya, Romo Yus itu kan salah satu tim perumus Ardas 2022-2026. Nah, tiba-tiba dia tuh nge-WA saya. Frin, bisa nggak kira-kira buat lagu buat Ardas yang akan datang nih? Tapi modelnya jangan yang ini Mars, kita bikin yang lain gitu. Yang agak kayak praise and worship gitu. Lebih rohani, musik rohani. Nah, oke, akhirnya saya coba lah. Akhirnya jadi lagu itu, theme song itu, mengasihi,
peduli dan bersaksi, kan. Lalu dalam perjalanan waktu dari atas ya Bapak Uskup dan timnya ya ngasih usul lagi ya, gimana kita tetap bisa mempertahankan Mars itu, karena Mars ini lagunya semangat ya, gampang diikutin ya, kita udah terbiasa dengan model-model Mars kan. Nah akhirnya saya buat lagi deh tuh lagu Mars itu, saya sodorkan ke tim, kira-kira musiknya begini oke nggak? Oh kurang, oke saya ubah lagi dikit, akhirnya nih yang kedua seperti ini, oke ACC, nah, akhirnya ada deh tuh 2 lagu itu, begitu sejarahnya. Mo, selama pembuatan Ardas itu gimana Mo perasaannya Mo? Ini kan menjadi kepercayaan banget nih Mo. Nah itu bener, iya bener Frater Billy. Gimana nih Mo? Iya, rasanya tuh kayak dak-dikduk juga loh. Dak-dikduk terus merasa ada, aduh ini lagu ya bakal dinyanyiin umat se-KAJ gitu. Ya. Mungkin lebih luas lagi gitu. Wah ada beban juga nih. Ini gimana nanti lagunya nih, gimana kira susah apa enggak ya, atau enak apa enggak gitu. Adanya Kepikiran pas juga atau gitu, enggak iya. Itu Kayak, inspirasinya dapat dari mana ya, wangsit atau dari mana? Itu kan Semedi dulu ya. iya, kalau mau bertapa dulu, puasa atau gimana gitu. jadi yang lagu theme song itu dibuat ketika saya masih jadi pastor kan di Paroki Ambrosius di Serpong. Ya. Waktu itu saya minjem ke Romoyus, saya pinjam keyboard, saya mau taruh kamar, ya 1 bulan saya pinjam. Oke, dipinjam ya. Karena kadang ide itu munculnya kalau saya biasanya pagi-pagi kalau nggak malam-malam. Ya. Jadi abis bangun pagi gitu ya, belum mandi gitu. Tiba-tiba kok kayaknya melodi ini bagus deh, terus main gitu. Begitu. Nah itu yang theme song ketemunya waktu itu malam-malam. Malam-malam ketemunya itu. Ketemu malam-malam ya, sekitar jam 10, jam 11-an lah. Lagi main-main kira-kira begini nadanya. Oke. Ya, akhirnya dapat tuh ya. Sedangkan yang Mars itu Ardas ya? pagi-pagi. Pagi-pagi. Dapat inspirasinya ya. Baru bangun. Udah sikat gigi ya. Belum mandi. Terus lagi kayaknya ini bagus deh. Teng gitu ya. Terus langsung direkam pakai HP biar nggak lupa. Gitu. Itu pagi-pagi. Jadi yang satu malam, yang satu pagi. Ya. Yang satu itu makin malam makin jadi, yang satu hasil dari mimpi. Buah-buah dari mimpi. Iya. Sekarang udah berapa ya yang nonton ya? Yang mana Mo? Yang Mars. Yang Mars itu udah 15.000 15.000 viewers. Waduh, luar biasa. Upload 3 bulan lalu. 3 bulan lalu ya. Yang theme song song 10.000. 10.000. Upload 4 bulan lalu. Iya. Makanya kemarin beberapa kali saya dengar kan lagu itu diputar di paroki. Ada kur yang nyanyi itu. Saya merinding sendiri gitu. Asik. Aduh. Ada suatu kebanggaan gitu Iya. ya. Kayak lagu gue dinyanyiin orang. Iya. Ya, seneng aja gitu. Ikut gembira sih mau kita mau. Wah iya. Kalian udah belajar belum lagunya? Sedang. Waduh, kecewa nih emang. Iya itu tuh nanti sambil dilatih. Tapi ini kalau lihat lagi nih channel YouTube Romo nih, ini ada yang Romo jadi dirijen di Basilika del Gesù, Roma. Terus ada lagu bahasa Indonesia dinyanyikan di Roma bareng sama biarawan-biarawati, para frater-frater dari Indonesia. Nah, terus kelihatan tuh Romo Nofrin yang main organ di situ. Itu gimana ceritanya, Mo? Main organ di Basilika Santo Petrus. Waduh, ngeri ya. Ya itu salah satu kesempatan yang bagi saya kesempatan luar biasa dia, penuh rahmat, karena ya nggak pernah kebayang bakal bisa main organ di Basilika Santo Petrus ya. Itu organ utama yang sering dipakai kalau ada perayaan-perayaan besar. Ya. Waktu itu momennya itu ketika ada tabisan diakon. Ya, jadi di rumah kami, ya, asrama kami ada yang tabisan diakon,
lalu saya bertugas main organ. Ya, itu organnya kalau kita kan biasanya 2 gitu kan ya, ada 2 gini kan jejer, itu 4 ya. Itu Ada sama 4 mobil gitu. Avanza gede mana? Jadi kita di bawah gini ada 4 gitu keyboardnya, 4 ya. Terus apa namanya registernya itu, aduh baik banget gitu. Terus kakinya kita kan biasanya cuma segini lah ya, do sampai do gitu. Sampai do. Ini do sampai do 2 kali, jadi muter gitu. Kakinya nyampe apa Iya kagak? makanya wah bener-bener saya itu perlu belajar gitu ya. Nah itu emang nggak sembarang orang ya bisa itu ya. Maksudnya bisa pegang organ itu ya. Itu karena ya kolegio kami, asrama kami langganan ya. Ya, jadi emang perlu izin khusus untuk bisa itu ya. Dan waktu saya agak happy sedikit ya ketika kan untuk bisa pakai itu harus pinjam kunci ya. Dan kuncinya itu harus seizin tim liturgi di Basilika ya. Ketika saya dapat kuncinya, dibilang, "Maestro, kamu punya waktu 2 jam." Ya. Setelah itu balikin kuncinya ke saya. Saya dipanggil maestro. Tingkatan lu udah bukan tingkatan yang biasa aja, udah tingkatan udah level udah ahli banget, udah maestro banget ini. Maestro, Iya, jangan gila. macam-macam. Udah tingkat dewa ya. Padahal kita cuma ya karena kebagian tugas aja gitu. Iya. Tapi kita udah dipanggilnya udah tingkat dewa. Gitu. Kayak gitu ada bedanya nggak sih Mo? Apa? Maksudnya cara permainan organ yang di Basilika itu sama yang di biasa-biasa di gereja-gereja itu ada bedanya nggak? Waktu sama aja Mo? Secara umum sebenarnya sama aja. Cuma memang harus belajar ya. Maksudnya ada teknik khusus lah supaya kan di sana lebih rumit ya. Jadi supaya suaranya nggak berantem itu harus tahu mana aja yang harus dipencet gitu. Terus suaranya mana aja yang dipilih. Terus mainnya seperti apa gitu. Nggak seperti kalau organ-organ yang biasa gitu. Ya. Berarti Jadi emang perlu. nggak sembarangan banget ya, emang bener-bener udah dijuluki maestro ini. Maestro, iya. Tadi sempat cerita katanya orgelnya itu pakai wifi. Coba bayangin orgel pakai wifi. Iya, saya juga kaget loh. Karena saya nyari-nyari nih kabelnya yang nyambung dari organ ke pipa mana gitu. Nggak ada, saya tanya. Ini mana? Oh ini udah kamu. Sekarang zamannya udah wireless. Ya. Jadi ini organ mau dipindah kemanapun tetap bunyinya di pipa yang ini. Wih gila canggih. Basilika Santo Petrus. Basilika Santo Iya, Petrus, bukan Kapel Angelus Samadi. Bunyinya, aduh. Nah terus kalau ini nih mau penasaran sebenarnya sih mau. Kalau di Roma gitu ya, itu kan jadi banyak orang itu kiblatnya ke Roma. Lihat pokoknya kalau musik liturgi itu lihat Roma. Ya. Nah musik liturgi sendiri di Roma itu kayak gimana mau? Emang organ doang? Harus pakai Gregorian, Latin terus atau sebenarnya nggak sekedar itu gitu loh. Ada yang lain. Iya, oke. Nah ini secara garis besar aja ya, saya bukan ahli liturgi, tetapi yang sejauh yang saya baca dan saya tahu, salah satunya dari buku ini, Musik Gereja Zaman Sekarang, ya, tulisannya Romo Marto Sujito dan Romo Prier, ya. Sebenarnya di sini ada definisi yang bagus ya mengenai musik liturgi, ya. Apa itu musik liturgi? Cakupannya apa aja? Dikatakan di sini musik liturgi atau musika sakra mencakup nyanyian Gregorian, berbagai jenis musik gereja, baik yang lama maupun yang baru, musik gereja untuk orgel, dan untuk alat musik lain yang diizinkan, nyanyian gereja atau nyanyian liturgi umat dan nyanyian rohani umat. Nah, jadi pengertian musik liturgi itu luas ya, luas sekali ya. Ada tadi disebut ada nyanyian liturgi yang dipakai dalam ibadat, tetapi ada juga nyanyian rohani ya. Itu yang dipakai biasanya di luar ibadat ya. Lalu alat musiknya juga macam-macam ya. Misalnya di Basilika Santo Petrus ya. Itu ketika misa besar hari raya, selain organ ya, selain orgel, itu juga semacam ada alat musik lain ya. Ada brass section. Jadi ada trompet, ada trombon ya. Alat-alat musik tiup itulah. Ya, ada timpani ya. Simbal juga ada di situ ya. Gesek-gesek ada nggak? Gesek-gesek nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Kebanyakan tiup
sama perkusi. Ya. Nah itu, jadi memang nggak terbatas sama organ ya sekarang itu. Ya, organ memang yang utama ya untuk nyanyian-nyanyian ordinario misalnya. Tapi di musik lagu-lagu lain ternyata di sana juga digunakan alat musik yang lain seperti alat musik tiup tadi ya. Ya. Jadi nggak terbatas sama organ. Saya menangkap ya tujuannya itu pertama-tama supaya umat semakin terbawa dalam suasana misteri ya. Misteri liturgi hari itu yang dirayakan ya. Jadi dengan tiupan trompet, tiupan trombon itu digabung dengan organ, umat semakin bisa masuk ke dalam perayaan Ekaristi, perayaan liturgi yang sedang berlangsung. Gitu. Gitu ya. Itu Bill. Gitu Bill, gimana Bill? Diam aja. Berarti sebenarnya musik liturgi itu untuk mengatakan umat tuh bisa fokus ya. Intinya kayak gitu mau ya? Iya, jadi musik liturgi emang menjadi bagian dari liturgi itu sendiri kan. Jadi supaya kan prinsip utamanya dalam Konsili Vatikan kedua dikatakan supaya umat semakin bisa berpartisipasi ya, makin bisa sadar berpartisipasi aktif ya. Bisa dalam menyanyi, tetapi juga misalnya umat yang mungkin nggak bisa menyanyi, maksudnya nggak mahir menyanyi pun bisa ikut terbawa dalam lagu-lagu yang didengar gitu, semakin bisa berkontemplasi, ya, makin bisa membantu berdoa, nah itu, jadi musik liturgi tujuannya ke sana, membawa orang semakin bisa berdoa, gitu. Membawa semakin banyak orang yang hadir bisa berdoa, itu poinnya. Ya. Kalau drum gitu, ada nggak drum? Nah ini udah mulai pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya, yaitu prinsip utamanya kan tadi gimana cara musik itu bisa membantu orang untuk mendalami misteri, mendalami liturgi itu sendiri. Ya. Lalu pemakaian alat musik seperti misalnya drum atau gitar atau dan lain-lainnya, nah ini perlu dievaluasi ya. Sejauh mana alat musik itu bisa membantu atau justru malah mengacaukan, membuat suasananya jadi nggak hikmat atau jadi nggak sesuai lah ya. Nah ini pasti setiap daerah kan punya ketentuannya sendiri gitu ya. Misalnya teman-teman dari Afrika gitu, mereka terbiasa pakai ini alat musik tung 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 tung, emang rame di sana. Jadi kalau misa gitu ya harus ada itu, termasuk drum itu dang 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 gitu. Karena memang kultur di sana seperti itu, ya. Jadi penggunaan di situ ya seperti biasa lah, masuk dalam liturgi gereja. Tapi mungkin konteks di sini misalnya di Jakarta, ya, apakah itu pas? Nah itu kan perlu dilihat lagi ya. Makanya sesuai dengan di mana kita berada, gitu. Nah kalau lagi perayaan Ekaristi nih kan biasanya kalau identik kita tuh kalau lagu-lagu itu kalau nggak dari puji syukur, mada bakti, pasti kan dua ini menjadi identik banget kalau dalam perayaan Ekaristi gitu kan. Nah, sebenarnya boleh nggak sih mau lagu-lagu populer gitu, lagu-lagu kayak Engkau sungguh baik hati, semua aja ya. Itu lagu apa sih? Itu lagu-lagu buat gue sendiri. Pilih itu Ya, itu boleh nggak mau? Kalau lagu-lagu pop populer itu sendiri itu boleh nggak sih sebenarnya? Oke, ya. Jadi tadi prinsip utamanya kan tadi ya. Prinsip utamanya harus dipegang dulu ya. Bagaimana musik dan nyanyian itu membantu orang untuk berdoa ya, untuk mengikuti perayaan Ekaristi ya. Lalu penggunaannya emang secara umum ya, kalau di Indonesia ketentuannya emang ada buku yang kita punya untuk nyanyian liturgi ya, puji syukur ya, mada bakti. Lalu ada beberapa kemudian tambahan-tambahan yang baru-baru juga ya, untuk semakin menambah kekayaan musik gereja ya. Nah, penggunaan tadi ada pembedaan ya antara musik liturgi dan musik rohani ya kan. Musik liturgi adalah nyanyian-nyanyian musik yang digunakan untuk ibadat. Lalu ada musik rohani, itu nyanyian atau jenis musik yang digunakan untuk kegiatan di luar ibadat ya. Misalnya
Kalau di Samadhi ini ada praise and worship, ya, untuk puji-pujian, untuk karismatik. Nah itu punya jenis musiknya sendiri, ya. Lagu-lagu yang seperti tadi Billy nyanyikan ya, engkau sungguh baik hati, Itu gitu nanti ya. akan judulnya itu engkau sungguh baik. Lagi saya ciptakan. Oke. Ditunggu ya. Nah lagu-lagu seperti itu mungkin pas untuk musik rohani, untuk acara-acara di luar perayaan liturgi ibadat itu ya. Lalu apakah kemudian dilarang untuk dinyanyikan ya? Tidak ada yang melarang sebenarnya ya. Cuma kembali pada prinsip pertama tadi ya. Bagaimana lagu-lagu itu semakin bisa membawa orang untuk berdoa ya. Jadi ketika bicara boleh nggak boleh, kembali pada ya kita sendiri yang perlu menentukan kira-kira ini bagaimana untuk kalau digunakan ya. Iya sih benar sih Mo, ya kalau buat liturgi itu kan bukan cuma sekedar selera ya, tapi ada tujuan yang lebih besar dari itu. Ya. Membantu orang untuk bisa berdoa. Ya. Nah kan kalau nyanyian liturgi misalnya di Mada Bakti atau Puji Syukur, biasanya kan syair-syairnya itu juga diambil dari kitab suci atau menerangkan tentang ajaran gereja ya. Jadi syair-syairnya memang dipilih untuk menjelaskan itu. Nah itu salah satu kekhasan dari musik liturgi adalah diambil biasanya dari kitab suci atau dari ajaran gereja, lalu dengan nada-nada yang khusus untuk liturgi ya. Sedangkan musik rohani biasanya arahnya lebih ke pop-pop gitu ya. Lalu bisa di situ mulai masuk ke pengalaman pribadi ya. Aku muncul kata di situ ya kan. Ku bersyukur atau aku memujimu gitu ya. Jadi pendekatannya dari orang pertama ya, lebih personal. Sedangkan musik liturgi kalau kita lihat misalnya dengan gembira bersama melangkah kita semua menghadap Tuhan ya. Dari sudut pandang yang bareng-bareng ya. Kami gitu ya. Kita semua menghadap Tuhan ya. Kebersamaan sebagai gereja itu salah satu aja sih perbedaannya. Iya. Nggak sesimpel kita milih lagu ya pokoknya ya. Ternyata harus ngikutin ada ketentuannya juga, jadi nggak sembarangan ya. Iya. Oke. Nah gini Mo, ini kalau dari gereja-gereja saudari gitu kan, gereja tetangga itu kan lagu pop rohaninya tuh banyak tuh. Jadi ya mereka juga kan pakai dalam ibadat lagu-lagu mereka itu. Dan selalu ada yang baru dari waktu ke waktu, muncul lagi. Sementara kayaknya kalau di gereja Katolik itu pencipta lagunya itu lebih sedikit. Terus kayaknya jadi agak takut mau menciptakan lagu liturgi karena tadi ya kejebak ini liturgis apa enggak, boleh apa enggak kayak gitu kan. Romo ada pesan nggak atau kiat-kiat khususnya buat yang muda-muda nih? Iya. Biar gereja kita itu lagunya baru tapi juga nuansa liturgisnya nggak hilang. Meneruskan tradisi tapi baru gitu loh. Gimana Mo? Iya, betul. Nah ini salah satu tantangan benar nih Frater Bernard ya. Kita butuh banyak lagu-lagu baru ya. Karena kan lagu mesti terus diperbarui ya kan, sesuai dengan zaman, sesuai dengan di mana kita berada, tinggal. Di KAJ misalnya beberapa waktu lalu juga sempat ada lomba ya, lomba cipta lagu rohani ya. Itu sempat ada, lalu kemudian hasilnya itu dijadiin satu ya, kompilasi ya. Banyak lagu-lagu yang muncul baru misalnya jadikan hatiku istana cintamu ya kan, jadikan hatiku istana cintamu itu ya, itu Pak Putut almarhum. Lalu ada persembahan hati ya, Allah Bapa ya, itu juga lagu-lagu baru. Lalu yang terakhir Doa Komuni Batin ya. Iya betul. Itu juga hitungannya lagu baru ya, karena muncul di saat pandemi ya kan. Nah sebenarnya banyak nih kita butuh ya pengarang-pengarang baru ya, anak-anak muda ya bisa jadi, ayo kita buat ya lagu ya.
Karena kita banyak butuh lagu-lagu baru untuk mengisi lagu komuni misalnya, atau lagu persembahan. Lagu persembahan tuh sedikit loh, kalau kita milih lagu persembahan agak susah. Mungkin komuni Betul. agak banyak lah ya untuk komuni itu kita bisa pilih-pilih. Tapi coba kalau lagu persembahan, susah kita milih, maksudnya nggak banyak pilihannya. Nah, mungkin ada yang tertarik di sini untuk buat lagu persembahan itu ya. Intinya kalau saya sendiri ya buat aja gitu. Jadi nggak perlu takut misalnya nanti ini melanggar apa gitu. Udah kalau saya sih buat dulu aja gitu. Nanti ketika yang saya buat ternyata diterima publik gitu atau diterima bisa dijanjikan di gereja, ya syukur kepada Allah gitu. Jadi saya rasa kita perlu itu ya, memperjuangkan itu ya, supaya seperti tadi dibilang nggak kalah sama gereja-gereja tetangga ya, gereja saudari. Mereka produktif untuk buat lagu-lagu ya. Saya rasa di Katolik juga perlu lagu-lagu rohani ya, karena kan kita juga punya ibadat-ibadat juga kan. Misal nanti bisa dinyanyikan saat pertemuan lingkungan ya, lagu-lagu pertemuan atau ketika ada orang muda kumpul ya dinyanyikan di situ. Ketika ada karismatik Katolik ya, lagu kita sendiri dinyanyikan di situ ya. Saya rasa kita perlu buat juga terobosan lagu-lagu baru gitu. Jadi orang muda nggak perlu takut ya, atau semua pun nggak perlu takut untuk membuat musik liturgi gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka minder kan, aduh takutnya kayak gini, takutnya nggak sesuai sama kaidah-kaidah gitu kan. Iya. Sesuai dengan kaidah. Makanya Father Billy buat dong. Itu yang tadi Tadi saya apa? udah. Oh iya tadi ya. Saya Kau udah. sungguh baik hati Oh itu. iya. Nah lanjutin tuh baru baris pertama kan. Lanjut ya baris Lanjutin. kedua. Kita tunggu ya, pemirsa di rumah, Frater Billy. Nanti Frater- Single terbaru. Single terbaru ya, nanti saksikan ya. Iya. Bill udah dikasih tanda nih, suruh udahan. Waduh. Gimana nih Bill? Padahal kita masih banyak yang mau dibincangin ya. Iya ya. Oh cepet banget ya. Kayak baru mulai. Ya, begitulah pemirsa obrolan kami soal musik liturgi, tapi juga pop rohani. Ada ajakan di sini untuk ingat bahwa musik liturgi pertama-tama dipakai untuk membantu kita berdoa bersama dalam perayaan Ekaristi dan ibadat-ibadat resmi gereja. Tapi di samping itu tidak tertutup kemungkinan untuk inovasi atau lagu-lagu baru. Dan sebenarnya butuh banyak pengarang-pengarang lagu yang segar dan baru supaya gereja kita juga makin berwarna, makin hidup, dan dengan begitu iman kita makin terasa punya arti gitu ya. Gitu Bill. Mantap. Gimana Bill? Keren ya. Keren. Keren. Iya. Kesimpulan yang luar biasa. Itu udah merangkum seluruh dari pembicaraan kita semua tadi. Iya. Makasih banyak Romo Nofri. Sama-sama Frater Bernard, Frater Billy. Ya. Makasih Frater Billy. Terima kasih semuanya. Iya. Bisa berbagi-bagi cerita. Iya. Oke. Oke, gimana nutupnya nih ya? Iya. Bill, silakan. Tadi semua perbincangan kita tentu masih banyak topik-topik lain, nanti saksikan juga di project-project dan tunggu kelanjutan topik-topik yang hangat-hangat dan populernya. Terima kasih. Dah.